Selamat pagi sahabat Humas Polri, salam presisi. Kembali lagi bersama saya Bribda Cantika. Pada hari ini kami akan membawakan berita yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih TV. Diawali dengan berita utama, Kepolisian Daerah Papua menggelar sidang akhir seleksi Sekolah Bintara Polri atau SBP dari Tamtama ke Bintara tahun anggaran 2024 di Aula Lantai 2 Hotel Sunia Bepura, Rabu 2 Oktober 2024. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani SOS SIKMH dan dihadiri oleh para pejabat utama Polda Papua serta pengawas internal dari Itwasda dan Propam yang bertugas sebagai panitia sekretariat. Dalam sambutannya, Wakapolda Papua mengungkapkan bahwa sidang akhir ini merupakan langkah penting dalam menentukan kelulusan peserta seleksi SBP. Ia juga menginformasikan bahwa jumlah peserta awal yang mengikuti seleksi SBP tahun ini mencapai 86 orang, yang terdiri dari 81 orang dari Brimob dan 5 orang dari Polair. Wakapolda memberikan motivasi kepada peserta yang terpilih untuk siap menjalani pendidikan sebagai bintara polisi. Selanjutnya, Wakapolda menyampaikan beberapa penekanan kepada peserta SBP yang dinyatakan lulus. Ia menekankan pentingnya mempersiapkan fisik, menjaga nama baik Polda Papua, dan menghindari pelanggaran yang dapat merusak citra Polri. Hasil sidang akhir mengumumkan bahwa kuota penerimaan SPP sesuai keputusan Kapolri sebanyak 33 orang, yang terdiri dari 5 kuota Mabes Polri, 24 kuota reguler Brimob, dan 4 kuota reguler Tamtama Polair yang dinyatakan lulus. Dengan semangat dan harapan yang tinggi, acara ini menandai langkah awal bagi peserta yang terpilih untuk menjalani pendidikan sebagai bintara polisi, sekaligus menjadi pengingat bagi semua peserta untuk terus berusaha dan meningkatkan kemampuan di masa mendatang. Kemudian kami laporkan kepada Jenderal bahwa animo awal untuk seleksi SBP ini dari Polda Papua yaitu 86 orang, yang terdiri dari Brimob 81 orang dan Polair 5 orang. Ini adalah merupakan organik dari Polda Papua. Kemudian pada Polda Papua juga menerima tes BKO sejumlah 40 orang. Itu yang belum terpilih atau belum lulus, jangan berkecil hati, tetap semangat. Ya, SBP ini akan ada tiap tahun, jadi mulai dari sekarang dipersiapkan lagi. Teman-teman sudah tahu persis apa yang akan dihadapi ketika tes. Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2024, personil Operasi Mantap Raja Kartens 2024 melaksanakan upacara hikmat di kantor LO Polda Papua Provinsi Papua Tengah pada Selasa 1 Oktober 2024. Upacara ini dipimpin oleh Kasatgas Banox Operasi Mantap Praja Kartens 2 2024 wilayah Papua Tengah. AKBP Herzoni Saragih SIKMH yang juga menjabat sebagai Wadir Polair Polda Papua. Prosesi upacara berjalan dengan penuh khidmat, diawali dengan pembacaan teks Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur juga menjadi bagian dari momen ini. Dalam wawancaranya seusai upacara, AKBP Herzoni menyampaikan bahwa upacara ini tidak hanya sekadar memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tetapi juga sebagai momentum untuk menanamkan kembali semangat patriotisme di kalangan personil Polda Papua yang saat ini tengah menjalankan tugas pengamanan Pilkada serentak tahun 2024. Ia juga mengingatkan masyarakat Papua Tengah yang akan segera melaksanakan pesta demokrasi Pilkada untuk tetap menghormati hukum dan menjaga perdamaian. Pesannya kepada seluruh masyarakat adalah untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, meminimalisir pelanggaran selama pemilu kada, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Saat ini kami selesai melaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan upacara ini adalah yang pasti untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah mendahului kita, pastinya terutama nilai-nilai kejuangan dari para pahlawan yang sudah mendahului kita. Harapannya semoga para personil yang melaksanakan pengamanan, personil Polda Papua yang melaksanakan pengamanan di Provinsi Papua Tengah ini tetap memiliki nilai-nilai patriotisme, terus berjuang. Berikutnya untuk warga masyarakat khusus di Provinsi Papua Tengah sendiri nanti akan melaksanakan pesta demokrasi. Besar harapan kami tetap menjunjung
koridor-koridor hukum terkait masalah pemilu kada. Junjung terus kedamaian dan juga tidak terprovokasi oleh isu-isu hoax terkait masalah pilkada. Minimalisir terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu. Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire menggelar acara pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika berupa ganja dan sabu pada Kamis 2 Oktober 2024. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 2 kasus berbeda yang berhasil diungkap oleh Satres Narkoba Polres Nabire. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 15,27 gram ganja milik tersangka berinisial ED dan 8,25 gram sabu milik tersangka berinisial EH. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kapolres Nabire AKBP Wahyudi Satrio Bintoro SHSI KMSI dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap Satres Narkoba yang berhasil mengungkap 2 kasus narkotika ini. Ia juga menegaskan bahwa kerjasama masyarakat dan kepolisian sangat penting dalam memberantas peredaran narkotika di Kabupaten Nabire. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan metode yang aman dan sesuai protokol. Ganja dimusnahkan dengan cara dibakar dalam wadah khusus, sementara sabu dilarutkan dalam air menggunakan blender sebelum dibuang. Pemusnahan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya preventif Polres Nabire dalam memberantas peredaran narkotika, sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk memerangi kejahatan narkoba di Papua Tengah. Demikian berita yang dapat kami sampaikan dari tim Cendrawasih TV. Saya Bribda Cantika pamit undur diri, selamat pagi dan salam presisi.